Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Pak Fuad dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, baiklah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada hari ini Pak Wan akan mengajarkan pelajaran 2, mengenal Allah dan kitabnya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, Pak Afwan akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99, atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu artinya nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada pelajaran kali ini bahwa hanya akan membahas 4 Asmaul Husna. Ya, yang pertama Al-Mumin, yang kedua Al-Hayy, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumin mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian itu tidak dapat dihindari. Kita sebagai makhluknya hanya menunggu giliran kapan kita akan mati. Karena kematian tidak memandang usia, jenis kelamin, warna kulit, dan yang lainnya. Yang kedua, Al-Hayy, yang maha hidup.
mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat tetapi tidak mati-mati. Tetapi ada orang yang sehat, tiba-tiba kita mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba ada berita kematian. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, atau disebut juga mandiri. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Esa itu satu. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Bagaimana anak-anak? Setelah kita mempelajari 4 Asmaul Husna, ya, semoga kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ulangi 4 Asmaul Husna itu. Yang pertama, Al-Mumit, yang maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayy, yang maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa. Itu anak bisa dihafalkan di rumah agar anak-anak bisa memahami makna dari Asmaul Husna. Itu 4 dari 99 Asmaul Husna yang wajib kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita ketahui beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Terus, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab dan nama Rasul yang menerimanya yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi.
di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai bahwa awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran adalah pedoman hidup orang Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Injil, Taurat. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam dan disebut juga rahmatan lil alamin. Anak-anak, aku ulangi lagi bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas hari ini adalah yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Yang kedua, sebutkan 4 Asmaul Husna dan artinya. Yang ketiga, sebutkan 4 nama kitab dan nama Rasul yang menerimanya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.